Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, Bapak Ibu kembali membahas seputar PPG. Namun kali ini saya menjawab dari salah satu pertanyaan di komen video pertama yang tampak badan ya. Saya bahas tentang PPG mandiri yang perspektif selama ini dan PPG mandiri yang dipahami sekarang. Maksudnya Bapak itu menjelaskan juknisnya tidak ada PPG mandiri yang saya jelaskan yang sekarang itu. Betul, memang juknis lengkapnya atau juknis khusus itu tidak ada. Apakah itu dalam juknis PPG maupun juknis khusus PPG mandiri yang saya jelaskan atau yang saya maksud sekarang. Nah, itu sebenarnya sudah lama. Hanya saja saya membahas baru sekarang. Ya maklum diri tadi yang ingin saya bahas. Jadi tahun 2022 itu ada bapak-bapak dari salah satu daerah. Saya ingat daerahnya, tapi detail datanya sudah hilang, terhapus di inbox saya. Nah, di FB itu Bapak Ibu bisa mampir juga, beberapa saya posting yang berkaitan dengan PPG, walaupun bukan muka saya yang tampil, ada video-video dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, apakah itu dari Kemenak ataupun dari Kemendikbud, saya posting. Jadi di Facebook itu bercampur memang, tapi saya ingin memang membahas seputar PPG juga. Nah, itu sebenarnya tahun 2022 Bapak Ibu. Ada bapak-bapak dari salah satu provinsi, yaitu Provinsi Gorontalo. Nah, di salah satu daerah di kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi bapak itu menyampaikan, Pak, kami PPG nih dipanggil. Nah, hanya saja waktu itu beliau tidak menyampaikan pembatalan PPG mandiri dari daerah mereka itu, tidak. Tapi bapak itu bertanya kepada saya itu, Pak, saya TMT-nya belum memenuhi syarat. Nah, itu yang dia tanya. Karena kita sama-sama tahu, saya PPG tahun 2021 itu syaratnya itu TMT 2015. Nah, saya memang pas. Jadi TMT saya itu tahun 2015, pada pretest tahun 2019 itu syarat pretestnya TMT kita harus 2015. Nah, beliau itu TMT-nya kalau tidak salah saya 2016. Jadi beliau itu masuk daftar list yang akan PPG, namun dibatalkan karena tidak memenuhi syarat di situ. Nah, jadi PPG mandiri yang saya jelaskan di video sebelumnya itu sebenarnya sudah banyak daerah yang melaksanakan, Bapak. Nah, jadi saya menjawab dari pertanyaan komentar di video pertama di YouTube. Nah, komentarnya ada. Jadi beliau mengatakan juknisnya tidak ada. Betul, juknisnya memang tidak ada, tapi secara administrasi dan legalitas itu memungkinkan dan bisa. Nah, kita hanya meminta bantuan kepada Pemda itu melaksanakan MOU saja terhadap LPTK. Nah, terkhusus untuk LPTK yang ada di Pulau Jawa, saya sangat yakin sekali Pemda, baik itu Pemprov maupun Pemkot maupun Pemkap, itu rata-rata bekerja sama dengan LPTK yang ada di daerah mereka. Nah, tidak mungkin dia bekerja sama dengan LPTK di luar daerah mereka. Memang ada, tapi tidak banyak. Tapi rata-rata Pemda itu pasti dia bekerja sama dengan LPTK yang ada di daerah mereka. Saya contohkan misalnya Pemprov atau Pemkap Bandung, itu pasti mereka bekerja sama dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu sudah udah pasti. Itu saya contohkan. Memang ada yang di luar dari daerah mereka, ada misalnya tidak ada di daerah itu LPTK penyelenggara, karena kan LPTK penyelenggara PPG ini khusus di Kementerian Agama itu tidak banyak. Pada tahun saya itu saya lihat hanya 28. Nah, sekarang bertambah. UIN Suska di Riau itu kembali lagi tahun 2021 mereka tidak penyelenggara.
2022 itu di akhir kalau tidak salah baru masuk lagi sebagai penyelenggara PPG. Nah, sekarang sudah banyak. Nah, tapi tetap tidak semua karena syaratnya itu kalau tidak salah itu IAIN. Nah, STAIN belum bisa kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Yang saya lihat dari LPTK penyelenggara itu paling rendah itu statusnya itu IAIN, jadi institut. STAIN itu masih belum bisa. Nah, jadi rata-rata kan UIN, setelah UIN levelnya baru IAIN. Nah, di bawahnya itu tidak ada, saya lihat itu penyelenggara atau LPTK penyelenggara PPG itu STAIN. Ya, mohon dikoreksi jika salah. Ini LPTK yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Saya lihat tidak ada STAIN. Nah, kalau misalnya STAIN bisa, itu tentu bisa mempermudah karena di setiap kabupaten kota itu atau provinsi itu rata-rata pasti ada STAIN-nya. Nah, di tempat kami misalnya itu sudah lumayan lama juga berdiri STAIN-nya. Nah, belum berubah menjadi IAIN, masih STAIN. Nah, jika misalnya mendapat izin penyelenggara, tentu kan daerah kami mudah. Nah, seperti guru umum yang sudah ada di daerah kami sendiri, sebagai penyelenggara LPTK penyelenggara PPG, tentu kan mempermudah. Nah, guru-guru yang ada di daerah masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi yang memang sulit untuk PPG mandiri ini daerah-daerah yang belum ada LPTK penyelenggara atau jauh, berjuang untuk mendapatkan biaya APBD sangat sulit. Walaupun yang terbaru Bapak Ibu perlu ketahui, nah, videonya sudah saya posting, itu ada dari jalur baru lagi, yaitu Beasiswa Indonesia Bangkit yang merupakan program pemerintah. Nah, di tahun 2022 itu ada dari jalur LPDP, ya, Lembaga Penjamin Dana Pendidikan. Namun sudah 2 tahun tidak dapat lagi. Mungkin demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, berikan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.